Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam podcast cerita bermakna pengantar tidur ya. Saya akan membacakan cerita ini dengan lembut karena ini sudah malam dan memang di cerita ini untuk mengantar tidur ya. Semoga kita bisa mendapatkan hikmahnya dari cerita-cerita dan anekdot yang menarik ini ya. Baiklah, kita mulai. Menghitung waktu mundur. Di beberapa tempat di Amerika Selatan, ada suku Indian yang mempunyai gagasan tentang masa lampau dan masa depan yang tampak amat berlawanan dengan konsep yang kita miliki. Kita memahami masa lampau sebagai waktu yang ada di belakang kita, dan masa depan yang ada di hadapan kita. Akan tetapi, bagi suku ini, masa lampau dimengerti sebagai waktu yang ada di hadapan mereka, dan masa depan sebagai waktu yang telah dilewati. Hal ini mungkin tampak sangat aneh bagi kita, dan tentu banyak orang keheranan. Bagaimana mungkin seseorang dapat berpikir dengan cara itu? Alasan orang-orang Indian ini cukup masuk akal. Mereka menjelaskan sebagai berikut. Semua hal yang mereka alami, kekeliruan dan kegagalan dan hikmahnya, dimengerti sebagai sesuatu yang berada di depan mereka. Dan hal-hal itu berarti di depan mereka sebagai bahan permenungan demi pengembangan diri mereka. Sebaliknya, masa depan ada di belakang mereka karena ia belum dialami. Gagasan serupa terdapat dalam Tok Pisin yang menunjuk ke masa depan sebagai waktu di belakang. Suatu hal negatif yang dapat menjerumuskan di sini adalah ungkapan bahwa masa depan seseorang ada di belakangnya. W. Brawan Seal, cerita India ya, begitu menarik, cerita filsafat ya. Jadi segala sesuatu yang masa lalu itu masih bisa diperbaiki karena itu masih di depan. Jadi ada satu semangat berpikir positif ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan cerita kedua berjudul Doa Keluarga Berbahaya, karya J. Fontaine. Pada suatu ketika, seorang anak kecil berumur 5 tahun ditinggal di rumah bersama ayahnya. Sebelumnya hal ini belum pernah terjadi. Pada waktunya untuk tidur, sang ayah membujuk anak itu agar segera tidur. Ia menceritakan kepadanya cerita anak-anak sambil meninabobokannya. Akhirnya sang ayah berhasil membuat anak itu tertidur. Tetapi ketika ia hendak mengangkatnya ke tempat tidur, anak kecil itu bangun dan berkata, "Tetapi ayah, saya harus berdoa dulu." Maka ia pun berlutut di samping tempat tidurnya, mengatupkan tangannya, mengarahkan pandangan ke atas, dan mengucapkan doa yang sudah biasa diucapkan. "Tuhan, sekarang aku mau tidur." Tetapi malam itu ia menatap ayahnya, lalu melanjutkan doanya. "Dan Tuhan, Maha Kasih, jadikanlah aku pria perkasa yang baik dan mulia seperti ayahku. Amin." Dalam sekejap, ia sudah berbaring di tempat tidurnya dan segera tertidur lelap. Kemudian, ayahnya berlutut di samping putranya dan berdoa, "Tuhanku, jadikanlah aku pria perkasa yang baik dan mulia, seperti yang dipikirkan oleh putraku." Wow, menarik ya. Saling mendoakan antara papa dan anak ya. Baiklah, kita lanjutkan cerita ketiga berjudul Makna Penderitaan, karya Harry Emerson Fosdick. Di daerah perkebunan apel di negara bagian Maine, Amerika Serikat, saya mengunjungi sahabat saya seorang petani apel dan menyaksikan sebatang pohon apel yang begitu lebat buahnya, sehingga dahan-dahannya harus ditopang agar tidak patah. Ketika saya mengungkapkan kekaguman atas lebatnya buah pohon apel itu, sahabatku berkata kepadaku, "Telitilah dan periksalah baik-baik batang pohon apel itu." Saya melihat bahwa batang pohon itu telah dibacok seluruh sisinya. Petani itu menerangkan, "Itulah sesuatu yang telah kami pelajari tentang pohon apel. Bila pohon apel yang kami tanam cenderung bertumbuh menjadi sebatang pohon kayu yang tinggi dan berdaun lebat tanpa menghasilkan buah,
kami menghentikannya dengan melukainya, yaitu membacok-bacok batangnya. Dan kami tidak tahu mengapa hasilnya hampir selalu sama, yaitu bahwa pohon itu mengubah seluruh energinya dan menghasilkan buah berlimpah. Dapatkah hal itu menjadi perumpamaan bagi kita sebagai pohon-pohon apel manusia dalam kebun buah-buahan kemanusiaan? Ya, penderitaan ya, maknanya itu luar biasa, membuat kita merunduk dan berbuah. Mungkin buah-buah di sini adalah buah-buah roh ya. Baiklah, kita lanjutkan. Cerita selanjutnya adalah Sosis untuk Natal, karya Tony Castle. Pada suatu malam Natal, seorang pengusaha kaya tergesa-gesa menuju toko daging yang sebentar lagi akan ditutup. "Apakah engkau sedang membeli daging panggang untuk Natal?" tanya seorang sahabat. "Tidak, hanya sosis," katanya. Kemudian ia menerangkan bahwa beberapa tahun silam, sebuah bank tempat ia bekerja ditutup dan menguburkan harapan keberuntungannya. Ia merayakan Natal tanpa pekerjaan, tidak ada uang untuk membeli hadiah-hadiah, dan hanya memiliki beberapa ribu rupiah pas untuk membeli makanan. Pada waktu itu, ia bersama istri dan putrinya mengucapkan syukur sebelum santap malam. Kemudian menyantap sosis sebagai santapan malam Natal. Istrinya telah menghiasi setiap sosis itu. Tusukan gigi sebagai kaki, ujung lidi pucuk kelapa sebagai ekor, dan rumput jarum sebagai jenggot. Putri mereka sangat gembira dan pancaran kegembiraannya menyelimuti suasana perayaan malam Natal itu. Setelah santap malam, mereka bersyukur lagi atas kesempatan yang penuh kasih dan sukacita yang telah mereka rasakan bersama. "Sekarang ini menjadi tradisi," kata orang kaya itu. "Sosis untuk Natal mengingatkan kami akan hari bahagia itu ketika kami sadar bahwa kami masih memiliki satu sama lain dan anugerah rasa humor yang kami terima dari Allah." Wow, luar biasa ya ceritanya ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu cerita untuk malam hari ini. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.